Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini masih membahas tentang operasi konvolusi pada sinyal diskrit. Video ini adalah part kedua, yang mana pada part 1 sebelumnya kita membahas operasi konvolusi dengan menggunakan metode tabel, ya. Dan untuk kali ini kita akan menggunakan metode grafik. Kita masih menggunakan nilai-nilai yang sama untuk Xn dan Hn, dan kita akan mengoperasikan Xn konvolusi dengan Hn, ya. Seperti ini. Ada 3 langkah utama pada metode grafik ini, yaitu yang langkah pertama kita harus menggambarkan dulu Xn dan Hn. Gambar yang dimaksud gambar grafik yang seperti ini, ya, gambar grafik yang seperti ini. Kemudian nanti langkah kedua adalah flip salah satunya. Jadi salah satu dari Xn ataupun Hn kita flip di sini, yang berarti kita mengubah Xn menjadi X min N atau Hn menjadi H min N. Teman-teman tidak perlu khawatir salah dalam mengflip, ya. Kita hanya perlu mengflip salah satunya saja. Kenapa tidak usah khawatir? Karena pada dasarnya Xn yang dikonvolusikan dengan Hn itu akan sama dengan Hn yang dikonvolusikan dengan Xn, ya. Sehingga kita tidak perlu khawatir akan terbolak-balik. Maksud saya, tidak perlu khawatir akan menghasilkan sesuatu yang salah, ya, kalau kita salah memflip Xn atau Hn-nya. Jadi tidak perlu khawatir salah satunya, jadi bisa Hn-nya atau Xn-nya. Dan langkah ketiga yaitu kita lakukan perhitungan. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita perlu menggambar sinyal Xn dan Hn, ya. Di sini teman-teman lihat untuk Xn gambar seperti ini, kita sesuaikan dengan dengan persamaan yang kita punya, ya. Xn seperti ini, ya, Hn seperti ini. Ya, tentunya teman-teman harus bisa menerjemahkan bentuk sinyal yang dinyatakan dalam bentuk deret seperti ini menjadi bentuk grafik, ya. Tentu bentuk grafik ini bukan salah satunya cara untuk merepresentasikan sinyal, ya. Kita bisa menggunakan dalam bentuk deret seperti yang di atas. Kelebihannya ini lebih visual, lebih mudah untuk dicerna. Akan tetapi kekurangannya, ya, ketika nanti kita menemukan bilangan-bilangan yang cukup besar, ya, misalnya 10 gitu atau 20, kita tidak mungkin menggambarnya sampai setinggi-setinggi itu, ya, sehingga memang ini hanya bagus untuk nilai-nilai kecil 1, 2 sampai 4 itu masih mungkin, ya. Jadi langkah pertama kita menggambarkan Xn dan Hn, ya, sudah ada gambarnya seperti ini. Kemudian langkah yang berikutnya kita memflip salah satunya, dan dalam metode yang saya sampaikan di video ini kita memflip si Hn. Nah, jadi kita tidak perlu khawatir, ya, nanti kalau yang di flip Xn hasilnya harusnya tetap sama. Flip yang dimaksud adalah kita mencerminkan sinyal Hn ini terhadap sumbu N sama dengan 0. Jadi yang ada di sebelah kiri, ya, menjadi di sebelah kanan, yang di sebelah kanan menjadi di sebelah kiri, ya. Jadi ini ada satu sinyal di sebelah kiri beralih ke yang sebelah kanan, kemudian ini pindah ke sebelah kiri, ini pindah ke sebelah kiri, dan yang ujung juga menjadi yang ujung sebelah sini, ya. Jadi ini gambar yang bawah ini adalah pencerminan atau refleksi dari Hn yang dicerminkan terhadap sumbu N sama dengan 0. Setelah kita dapatkan Xn dan H min N, kita akan menggunakan kedua sinyal ini untuk menghitung. Jadi yang akan kita gunakan adalah Xn dan H min N. Seandainya nanti yang di flip itu adalah si Xn menjadi X min N seperti ini, maka yang akan digunakan untuk perhitungan adalah Hn dan X min N. Ya, seperti itu. Nah, langkah ketiga kita menghitung si nilainya masing-masing, ya. Kita menggunakan gambar ini. Nah, satu gambar kita biarkan dia diam, sedangkan gambar yang satunya ini kita geser gitu, kita gerak-gerakkan begitu. Nah, pada saat
sumbu 0 dan 0 ini bertemu ya, seperti ini. Ini sumbu 0 dan 0 bertemu, seperti ini lurus ya. Ini adalah posisi untuk menghitung Y0. Ya, untuk menghitung Y0. Nah, teman-teman untuk mencari berapa indeks Y paling awal gitu ya, kita kan harus tahu kita mulai dari mana sih? Apakah kita mulai dari Y0 atau kita mulai dari Y-1 atau Y berapa gitu ya. Kita harus melihatnya seperti ini. Saya kasih warna yang lain ya. Warna hijau gitu. Kita tandai posisi paling ujung dari sinyal XN ini dan sinyal paling ujung sebelah kanan dari sinyal HN. Oke, kita tandai kedua sinyal tersebut. Nah, kita akan mencari berapakah indeks paling awal dari si Y. Caranya seperti ini. Oke, ingat ini adalah posisi Y0. Kita harus mempertemukan sinyal yang dilingkari hijau ini. Ya. Caranya dengan menggesernya ke sebelah kiri. Nah, ini Y0, ini Y-1, ya, terlihat belum ketemu. Ini Y-2, ya. Geser yang berikutnya ini Y-3. Oke, di sini ternyata sudah ketemu. Ya. Ya, ini sudah ketemu ya. Sehingga kita mulai dari Y-3. Kita mulai dari Y-3. Jika kita mulai dari Y-3, maka akan ada Y-2, Y-1, Y0. Nah, sampai kapan? Kita coba hitung lagi. Ya. Sampai kapan? Sampai saya kasih warna yang lain lagi. Sampai saya kasih warna ungu. Ya, kita kasih notasi yang ini warna ungu, ini pun warna ungu ya. Sampai warna ungunya ketemu, teman-teman. Ya, jadi kita lihat kita akan bergerak dari berapa sampai berapa. Ingat ya, tadi Y0 itu pada saat dua sumbu ini ketemu, ini Y0, -1, -2, -3. Oke, di sini sudah ketemu berarti -3 ya. Nah, untuk positifnya 1 2 3, belum ketemu 3, 4. Oke, 4 ini ketemu ya. Yang ungu ketemu dengan ungu, sehingga kita berakhir di Y4. Berarti akan ada Y1, Y2, Y3, dan Y4. Berapakah nilai dari Y3? Untuk mencari Y3 ya, kita harus menggeser-geser lagi. Ini tadi Y0, ingat ini Y0, saat ini ketemu Y0, Y-1, -2, -3. Nah, pada saat Y-3, kita lihat sinyal-sinyal mana yang saling berpasangan. Ini berpasangan dengan 0, ini berpasangan dengan 0, ini berpasangan dengan 0. Tentu kalau dikalikan, ini dikali 0 hasilnya 0, ini hasilnya 0, hasilnya 0. Yang hanya memiliki nilai adalah hanya yang ini saja, yaitu apa? 2 dikali dengan -3. Ya, ini adalah nilainya 2, ya, 2 ini. Sedangkan yang sinyal XN itu nilainya adalah -3, sehingga hasilnya adalah 2 dikali -3 atau sama dengan -6. Oke, ini sepertinya nanti tidak cukup. Saya coba geser sedikit ke sini. Oke. Kemudian yang ini juga saya geser karena saya khawatir nanti tidak cukup pada saat perhitungan. Baik. Yang berikutnya kita geser untuk mencari Y-2, kita geser 1 ke kanan. Oke, sini. Sekarang kita lihat yang berpasangan siapa saja. Yang berpasangan hanya ada 2, yaitu -3 yang dipasangkan dengan 1 dan -1 yang dipasangkan dengan
2. Maka hasilnya adalah min 1 dikali dengan 2, ya, ini min 1 dikalikan dengan 2 ditambah min 3 dikali 1 ditambah min 3 dikali 1. Ini hasilnya akan sama dengan min 5, karena min 1 kali 2 min 2, min 3 dikali 1 min 3, 2-nya dijumlahkan sama dengan min 5. Untuk mencari Y1, kita geser lagi 1 ke kanan, ya. Sekarang yang berpasangan ada 3, teman-teman. Pertama adalah ini, 2 dikalikan dengan 2, oke. 2 dikali dengan 2 ditambah ini 1 dikali min 1, 1 dikali min 1 ditambah yang ini ya, min 3 dikali min 1, min 3 dikali min 1. Ini akan menghasilkan 4 dikurang 1, 3, 3 ditambah 3 ya, ini hasilnya sama dengan 6. Baik, mudah-mudahan ini, ini masih kurang ini ya. Ntar saya geser lagi, saya khawatir tidak cukup. Oke. Sekarang untuk mencari Y0, kita geser 1 lagi ke arah kanan seperti ini. Di sini yang berpasangan ada banyak, ada 4, yaitu ini min 3 dengan 2. Oke, min 3 dengan 2, min 3 dengan 2 dikalikan hasilnya min 6, min 3 dengan 2, oke. Kemudian min 1 dengan min 1, hasilnya adalah 1, ditambah ini 2 dengan 1, ya, hasilnya 2, ditambah ini 4 dikali 2, 8 ya, 8. Ini akan menghasilkan 10, 11, 5 ya, 5. Untuk mencari Y1, kita geser lagi 1 ke sebelah kanan. Kita geser 1 ke sebelah kanan seperti ini. Sekarang yang berpasangan ada yang paling ujung ini, min 3 dikali 1, min 3 ditambah, betul ya, ini min 3 dikali 1, kemudian ini 2 dikali min 1, min 2, kemudian ada 2 dikalikan dengan min 1, min 2, ya. Kemudian ada 4 dikalikan dengan 1, tambah 4. Hasilnya akan sama dengan minus 3. Kemudian untuk Y2, kita geser lagi 1 ke sini, ya. Ya, ini lebih baik kita dekatkan biar enggak ini, oke. 2. Sekarang yang berpasangan ada berapa? Ada 4 dengan min 1, min 4 ditambah, kemudian ada 2 dengan 2, hasilnya 4 ditambah min 1 dengan 1, min 1, ya, ini hasilnya sama dengan min 1. Untuk min 3, ya, kita geser lagi 1 ke sebelah kanan seperti ini. Ini nanti akan menabrak ya, menabrak, nanti susah lagi nanti ini. Nah, ini gimana ya? Nah, ini min 3 di sini harusnya nih. Ya, min 3 di sini kalau teman-teman lihat yang berpasangan adalah yang
eh, 4 dengan 2, ya, ini 8, ditambah 2 dengan 1, ya, 2 dengan 1, tambah 2, tidak ada lagi, ini sama dengan 10. Dan untuk Y4, ya, ini nanti, ini harusnya bisa digeser sekali lagi, cuman karena ini sudah nabrak ini, HN-nya tidak perlu digeser ya berarti ya. Sebentar, satu kali lagi saya geser. Oke, di sini ya. Ini yang bertemu. Nah, ini karena sudah ini si ungunya ketemu dengan si ungu. Nah, ini adalah langkah terakhirnya, perhitungan terakhir. Ini 4 dikali 1, 4. Oke, jadi kalau dituliskan YN itu sama dengan min 6, min 5, 6, 5, min 3, min 1, 10, 4, dengan indeks nolnya ada di 5. Kalau kita ingin cocokkan dengan pengerjaan kita yang sebelumnya, kita cocokkan dengan jawaban yang sebelumnya yang menggunakan metode metode tabel ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Ya, ini kita paste. Ini kita besarkan supaya pas. Ya, ini harusnya hasilnya sama ya. Anda lihat, mulai dari min 6, min 5, 6, 5, min 3, min 1, 10, 4. Ya, ini nilainya adalah 00 ya. 0, 0, 0. Nah, ini menunjukkan hasil yang didapatkan antara metode grafik dan metode tabel sama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.